Peristiwa kelima, siksaan perbuatan zina. Summa ata ala qaumin baina aidihim lahmun nadijun fi qudurin wa lahmun akhar nayyi'un khabisun faja'alu ya'kuluna minan nayyi'il khabisi wa yada'una an-nadija tayyib faqala ma hadza ya Jibril qala hadza ar-rajulu min ummatika takunu indahul mar'atul halalu tayyibah fayati imra'atan khabisah fayabitu indaha hatta yusbiha wal mar'atu taqumu min indi zawjiha halalan tayyiban fatati rajulan khabisan fatabitu ma'ahu hatta tusbiha. Kemudian baginda Nabi SAW pergi menghampiri sekumpulan manusia yang di hadapan mereka dihidangkan potongan daging yang telah dimasak di dalam periuk, dan dihidangkan pula potongan daging yang mentah berbau busuk. Tetapi anehnya mereka suka mengambil dan memakan dari daging yang mentah lagi berbau busuk itu, dan mereka tidak mau memakan daging yang dimasak bersih lagi sedap dimakan itu. Baginda Nabi SAW berkata, apakah gerangan manusia yang sangat aneh tabiat mereka ini, wahai Jibril? Jibril berkata, inilah lelaki berkelakuan ganjil dari umatmu juga. Dia sudah punya istri yang sah, yang halal lagi bagus baginya, namun ia senang bermadu kasih bersama wanita pelacur kekasihnya. Dia senang duduk bersama perempuan itu dari malam hingga ke subuh. Begitulah pula perempuan yang sudah bersuami, suami yang sah lagi baik hati, namun ia masih lagi seperti zaman remajanya, berseluar ketat, berbaju sendat, keluar mencari lelaki yang jahat. Dia senang dengan lelaki jahat itu. Ia tidak akan pulang ke rumahnya melainkan setelah subuh. Itu siksaan kepada orang yang berzina. Laki-laki pun begitu, perempuan pun begitu siksaannya, yaitu di hadapan mereka ada hidangan yang enak, masakan yang enak, tapi nggak dimakan, justru memilih bangkai yang busuk. Artinya dia punya istri atau si istri punya suami tapi masih berzina. Ini akibat daripada perbuatan zina, dan bagaimana mereka nanti akan diseksa dalam api neraka. Terus peristiwa keenam, para penghalang perjalanan dakwah. Summa ta'ala khashabatin ala tariqi la yamurru biha saubun wala syai'un illa kharaqathu faqala ma hadha ya Jibril qala hadha masalu aqwamin min ummatika yaquduna ala tariqi fayaqta'unahu wa tala wala taqudu bi kulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillah. Kemudian baginda Nabi SAW melintasi satu kawasan yang ada sebatang kayu yang merintangi jalan. Apa saja pakaian dan barang lainnya yang melintasi di hadapannya, maka pastilah akan dirosakkan oleh kayu tersebut. Baginda Nabi berkata, apakah perumpamaan ini ya Jibril? Jibril berkata, ini adalah satu contoh pekerjaan hina satu kumpulan dari kalangan umatmu yang kuasa pemerintahan di tangan mereka, yang suka menghalang-halangi orang ramai dari mengikuti kebenaran, dari memahami fakta yang benar. Artinya mereka ini orang yang berkuasa, yang suka menghalang-halangi daripada perjalanan dakwah. Sepatutnya orang yang berkuasa itu justru memudahkan perjalanan dakwah, perjalanan majelis ta'lim dan seumpamanya. Terus, dan Jibril membacakan ayat yang bermaksud, dan janganlah kamu semua duduk-duduk di setiap jalan laluan orang ramai, yang pekerjaan kamu itu hanyalah menakut-nakutkan orang dan menghalang-halangi mereka dari mengikuti jalan agama Allah yang benar. Ya, itu akibatnya ya, nanti seksanya berat pada hari kiamat. Terus peristiwa yang ketujuh.